Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 4B yang beranggotakan saya sendiri Septi Awadia Nugraheni NIM 037, yang kedua Diah Mahfiroh NIM 038 dan Wina NIM 039. Di sini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami dengan judul Dakwah Islam di Nusantara dan Asal-Usul Muhammadiyah. Dan untuk materi yang akan kami sampaikan yaitu, yang pertama, teori masuknya Islam di Nusantara, yang kedua, proses perkembangan Islam di Nusantara, yang ketiga, corak Islam di Nusantara, dan yang keempat, kedatangan dan penjajahan bangsa Barat di Nusantara. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Septi Awalia Nugraheni, materi yang kedua oleh Diah Mahfiroh, dan materi yang terakhir oleh Wina. Materi yang pertama yaitu teori masuknya Islam di Nusantara. Namun terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang asal-usul Muhammadiyah. Muhammadiyah di Indonesia berasal dari kata bahasa etimologis Arab Muhammad, yaitu nama nabi atau rasul yang terakhir. Kemudian mendapatkan ya nisbiyah yang artinya menjeniskan. Kemudian arti istilah terminologis Muhammadiyah dalam organisasi yang muncul dibawakan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah gerakan Islam yang melaksanakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, berasas Islam dan bersumber Al-Quran dan Sunnah. Maksud dan tujuannya untuk menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Muhammadiyah tidak terlepas dari peran Kiai Haji Ahmad Dahlan, seseorang yang lahir di Yogyakarta pada tahun 1869. Beliau mendirikan Muhammadiyah pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah atau 18 November 1912 Masehi di Yogyakarta. Melihat keadaan umat Islam pada waktu itu dalam keadaan penuh dengan amalan-amalan yang bersifat mistis, Kiai Haji Ahmad Dahlan tergerak hatinya untuk mengajak mereka kembali kepada ajaran Islam yang sebenarnya berdasarkan Al-Quran dan hadis. Muhammadiyah sangat lekat dengan Quran Surat Ali Imran ayat 104. Ia mendirikan Muhammadiyah bukan sebagai organisasi politik, tetapi sebagai organisasi sosial kemasyarakatan dan keagamaan yang bergerak di bidang pendidikan. Materi selanjutnya yaitu teori masuknya Islam di Nusantara. Terdapat 4 teori masuknya Islam di Indonesia yang mengungkapkan tentang asal mula Islam berkembang di Nusantara, yaitu yang pertama, teori Persia. Teori Persia menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Islam dibawa oleh kaum Syiah Persia. Teori Persia dicetuskan oleh Umar Amir Hussein dan Hussein Jayadiningrat. Bukti adanya teori Persia adalah persamaan budaya Persia dan Islam Nusantara atau peringatan Asyura pada budaya Islam Nusantara dan peringatan Tabut pada budaya Islam Persia. Yang kedua, teori Gujarat. Teori Gujarat menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia berasal dari Gujarat atau India. Pada teori ini, Islam masuk ke Indonesia sejak awal abad ke-13 Masehi, bersama dengan hubungan dagang yang terjalin antara masyarakat Nusantara dengan pedagang Gujarat. Teori ini dicetuskan oleh sejarawan berkebangsaan Belanda, yaitu Snoek Hoorngrenje dan J.P. Napel.
Bukti teori ini adalah ditemukannya batu nisan Sultan Malik al-Saleh atau Sultan Samudra Pasai pada tahun 1297 yang bercorak Islam, Gujarat. Yang ketiga, teori Mekah. Teori Mekah menyatakan bahwa proses masuknya Islam di Indonesia berlangsung saat abad ke-7 Masehi. Teori Mekah dibawa oleh para musafir Arab dan dicetuskan oleh Van Leur, Anthony Jones, Arnold, dan Buya Hamka. Teori Mekah dapat dibuktikan dengan adanya pada abad ke-7 Masehi di pantai timur Sumatera memang telah terdapat perkampungan dari dinasti Umayyah Arab. Dan yang keempat, teori Cina. Teori Cina menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia karena dibawa oleh perantau Muslim Cina yang datang ke Nusantara. Teori Cina dicetuskan oleh Slamet Mulyana dan Sumanto Al-Qurtubi. Bukti adanya teori Cina adalah adanya Masjid Dua yang berarsitektur Cina di Jawa. Gelar Raja-Raja Demak ditulis menggunakan istilah Cina. Materi selanjutnya adalah proses perkembangan Islam di Nusantara. Agama Islam masuk ke Indonesia itu dilakukan secara damai. Perkembangan agama Islam di Nusantara itu semakin pesat setelah berdirinya kerajaan-kerajaan Islam. Perkembangan kerajaan Islam di Nusantara berlangsung antara abad ke-13 sampai abad ke-18. Beberapa kerajaan Islam di Nusantara tersebut yaitu kerajaan di Sumatera, yaitu kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai itu merupakan kerajaan tertua Islam yang ada di Nusantara. Berdiri pada abad ke-13 Masehi, terletak di Kabupaten Lok Sumawe, Aceh Utara. Samudra Pasai meninggalkan bukti arkeologis yang cukup banyak. Salah satunya yaitu makam Sultan Malik al-Saleh dan hikayat Raja-Raja Pasai. Kemudian ada kerajaan di Jawa seperti Kerajaan Demak dan Kerajaan Cirebon. Kerajaan Demak adalah kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Kerajaan Demak itu memiliki peran penting dalam menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Penyebarannya itu digagas oleh 9 orang wali atau lebih dikenal sebagai Wali Songo. Peninggalan kerajaan Islam ini berupa Masjid Agung Demak, Pintu Bledek, Makam Sunan Kalijogo, Sokoguru, Pawastren. Kemudian kerajaan Cirebon itu berdiri pada abad ke-15 dan 16 Masehi. Penyebaran agama Islam di Jawa Barat di kerajaan Cirebon ini dibantu oleh keponakan Pangeran Walangsungsang yang bernama Syarif Hidayatullah atau yang lebih dikenal sebagai Sunan Gunung Jati. Peninggalan dari kerajaan Cirebon ini diantaranya Keraton Kesepuhan Cirebon, Keraton Kanoman, Keraton Kacirebon, dan Makam Sunan Gunung Jati. Kemudian kerajaan di Sulawesi seperti Kerajaan Gotalo. Kerajaan Gotalo, pemerintahan Gotalo itu ketika Islam masuk di Nusantara dimulai sejak era I Manggarai Daeng Manrabia yang melanjutkan tahta dari Toni Pasulu. Manggarai memeluk agama Islam dan memimpin kerajaan Gotalo dengan gelar Sultan Alauddin. Kemudian ada kerajaan di Maluku seperti Kerajaan Ternate dan Tidore. Kerajaan Ternate dan Tidore terletak di sebuah pulau Halmahera, Maluku Utara. Kerajaan Ternate dipimpin oleh Sultan Zainal Abidin, sedangkan kerajaan Tidore dipimpin oleh Sultan Mansur. Pada masa kejayaan kerajaan Ternate dan Tidore berkuasa, masyarakat Muslim di Maluku sudah menyebar sampai ke Banda, Hitu, Haruku, Makyan, dan Halmahera.
Islam datang ke wilayah tersebut itu dapat diterima dengan baik karena Islam datang dengan membawa prinsip-prinsip perdamaian, persamaan antar manusia, menghilangkan perbudakan, dan kemudian Islam, untuk masuk ke agama Islam itu sangat mudah, yaitu hanya dengan membaca 2 kalimat syahadat dan tidak ada paksaan dari siapapun untuk masuk ke dalam agama Islam. Islam menyebar di Nusantara itu melalui berbagai cara, di antaranya 1. Melalui perdagangan. Masuknya Islam ke Indonesia melalui media perdagangan terjadi pada tahap awal, yaitu sejalan dengan ramainya lalu lintas perdagangan laut pada abad ke-7 Masehi hingga abad ke-16 Masehi. Pedagang datang dari Gujarat dan Timur Tengah, kemudian singgah ke Indonesia untuk berdagang. Lama-kelamaan itu semakin banyak, sehingga pada akhirnya mereka membentuk sebuah pemukiman di dekat pantai yang disebut dengan Pekojan. Dari tempat inilah para pedagang dengan rakyat pribumi itu saling berinteraksi dan berasimilasi dengan masyarakat setempat, dan seraya menyebarkan ajaran agama Islam di Nusantara sembari mereka berdagang. Yang kedua, ada tasawuf. Jalur tasawuf yaitu proses islamisasi dengan mengajarkan teosofi dengan mengakomodir nilai-nilai budaya bahkan ajaran yang ada yaitu agama Hindu ke dalam ajaran Islam, dengan tentu saja terlebih dahulu dikondisikan dengan nilai-nilai Islam sehingga mudah dimengerti dan dipahami. Biasanya, ahli tasawuf ini memiliki kemampuan dalam bidang pengobatan. Ajaran tasawuf ini banyak dijumpai dalam cerita babat dan hikayat masyarakat setempat. Beberapa tokoh penyebar tasawuf diantaranya Hamzah Fansuri, Syamsuddin, Syekh Abdul Somad, dan Nurdin Al-Raniri. Kemudian yang ketiga ada seni budaya. Dalam menyebarkan agama Islam, sebagian wali menggunakan media seni budaya yang sudah ada dan disenangi masyarakat dalam menyebarkan agama Islam di masyarakat tersebut, yaitu bisa menggunakan wayang atau gamelan atau seni musik, atau bisa menggunakan seni sastra, seni ukir, ataupun bahkan seni bangunan. Kemudian contohnya seni bangunan ini dapat terlihat pada Masjid Kuno Demak, Masjid Agung Banten, Baitur Rahman di Aceh, Ternate, dan sebagainya. Contoh lainnya yaitu Sunan Kalijaga yang menggunakan wayang sebagai metode untuk menyebarkan agama Islam. Di dalam cerita wayang tersebut disisipi ajaran agama Islam. Kemudian Sunan Derajat dengan gamelan serta gending yang berisi syair dasar-dasar dalam ajaran agama Islam. Yang keempat ada perkawinan. Pedagang yang berdagang di Nusantara itu ada beberapa yang menetap. Selama itulah mereka berinteraksi dengan masyarakat setempat atau kaum pribumi, sehingga tidak sedikit dari mereka yang menikah dan membawa budaya Islam di keluarga mereka. Namun, sebelum mereka menikah, rakyat pribumi itu harus menyebut kalimat syahadat terlebih dahulu. Keluarga-keluarga tersebut kemudian setelah mereka menikah membentuk sebuah komunitas-komunitas dan perkampungan muslim di Nusantara. Yang kelima ada pendidikan. Pendidikan dalam Islam dilakukan melalui pendirian sebuah pondok-pondok pesantren yang diselenggarakan oleh guru-guru agama, kiai-kiai, ulama-ulama. Contohnya, pesantren Ampel Denta di Surabaya dan pesantren Giri di Gresik. Orang-orang dari berbagai daerah itu datang ke pondok pesantren untuk belajar ajaran agama Islam. Kemudian, setelah mereka selesai belajar di pesantren, mereka akan kembali ke daerahnya masing-masing
dan menyebarkan ajaran agama Islam di daerahnya yang didapat dari pesantren. Kemudian yang keenam ada dakwah. Penyebaran Islam di Nusantara, terutama di Jawa, itu sangat berkaitan dengan pengaruh para wali yang kita kenal sebagai Wali Songo. Mereka inilah yang berperan paling besar dalam penyebaran agama Islam melalui metode dakwah. Wali Songo itu sendiri terdiri dari Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik, Sunan Gunung Jati, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Kudus, Sunan Kalijaga, Sunan Muri, dan Sunan Derajat. Masa Kesultanan. Masa ini membahas tentang sedikitnya sentuhan dari budaya Hindu dan Buddha. Seperti yang kita ketahui di beberapa daerah seperti Aceh, Minangkabau, Jawa, itu adalah beberapa daerah yang tersentuh oleh budaya Hindu dan Buddha. Selanjutnya adalah masa penjajahan. Masa ini membahas tentang penjajahan di Nusantara yang melalui perdagangan serta menyebar luaskan melalui perdagangan oleh beberapa negara seperti Belanda, Portugis, Jepang, Inggris, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah masa gerakan dan organisasi Islam. Hal ini membahas tentang resep politik Islam di Nusantara maupun politik-politik lainnya. Selanjutnya adalah kedatangan dan penjajah bangsa Barat di Nusantara. Pada abad ke-16 di perairan Nusantara, pelayaran-pelayaran bangsa Eropa datang ke Nusantara untuk mendirikan kerajaan. Selanjutnya adalah kesimpulan. Dari hal-hal terkecil pun kita bisa lihat mengetahui bahwa para nabi ataupun ulama dengan cara mendirikan atau menyebarkan dakwahnya kepada umat Islam maupun penduduk Nusantara dengan melalui beberapa selingan, yaitu seperti penyebaran dakwah melalui perdagangan di Nusantara maupun lainnya. Hal yang sering kita ketahui maupun kita dengar itu adalah melalui perdagangan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.